Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama Putra dengan NIM D1C123028. Di sini saya akan menjawab soal ujian dari Bu Yarnisa. Di mana itu nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan rekayasa proses. Rekayasa proses adalah kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengaturan perbaikan suatu rangkaian proses produksi atau operasi dengan tujuan meningkatkan hasil efisiensi, efektivitas, mutu, dan konsistensi hasil, serta pengendalian proses agar penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, waktu, dan energi dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya nomor 2 itu jelaskan pentingnya mempelajari rekayasa proses dalam agroindustri, lengkapi dengan contohnya. Karena di rekayasa proses itu sangat penting karena berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi, mutu produk, dan daya saing usaha berbasis pertanian. Melalui rekayasa proses, alur pengolahan bahan baku dapat dirancang secara sistematis sehingga kehilangan bahan dapat ditekan, waktu proses lebih singkat, serta penggunaan energi dan tenaga kerja menjadi lebih efisien. Rekayasa menjamin keseragaman dan keamanan mutu produk dengan proses yang tersandar dan terkontrol. Agroindustri dapat mutu produk dengan proses yang start dan menghasilkan produk yang konsisten dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Contohnya itu pada industri pengolahan singkong menjadi tepung tapioka, rekayasa proses dengan mengatur tahapan pencucian, pemarutan, pemisahan pati, pengendapan, dan pengeringan. Pengaturan kecepatan pemarut dan waktu pengendapan yang tepat dapat meningkatkan rendemen pati serta mengurangi kehilangan bahan baku. Yang ketiga tuh jelaskan kenapa dalam aplikasi agroindustri nilai-nilai angka harus menggunakan satuan, lengkapi dengan contoh. Lengkapi dengan contoh. Karena setiap angka harus disertai satuan karena satuan menunjukkan makna fisik dari angka tersebut dan memastikan perhitungan serta pengambilan keputusan dilakukan secara benar. Tanpa angka satuan dapat menimbulkan penafsiran yang kekeliruan sehingga berisiko menyebabkan kesalahan teknis dalam proses produksi. Penggunaan satuan juga penting untuk menjaga ketertiban dan konsistensi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi proses. Banyak parameter yang saling berkaitan seperti massa bahan, volume, waktu, suhu, dan laju air. Contoh, dalam proses pengeringan, GABA pernyataan suhu pengeringan 60 tidak memiliki arti yang jelas tanpa satuan. Maka jika dinyatakan sebagai 60 derajat, suhu tersebut masih aman untuk mempertahankan mutu beras. Namun jika disalahartikan sebagai 60 derajat suhu tersebut terlalu rendah sehingga proses pengeringan tidak efisien. Dan oleh karena itu pencantuman satuan itu sangat penting untuk agar proses agroindustri berjalan sesuai dengan rencana. Yang nomor 4 itu match the mention to the symbol shall to represent it. Yang like itu L disimbolkan L, electric intensity itu disimbolkan I, mass itu disimbolkan M, like intensity itu disimbolkan J, time itu disimbolkan T, amount of substance itu disimbolkan N. Nomor 5 tuh jika viskositas kelapa 5,6 dikali 10 min 2 1B FT min 1 sek min 1. Itu viskositas minyak kelapa dalam satuan internasional. Diketahui viskositas minyak kelapa tuh 5,6 kali 10 min derajat 2 1B FT min 1 S 1. Konvers satuan 1B 0, baiklah langkah perhitungannya 5,6 kali 10 pangkat min 2 1B per FT kali S sama dengan 5,6 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,445 9 kg per 0,3048 M kali S sama dengan 0,056 dikali 1,448 sama dengan 0,0
kg. Jadi viskositas minyak kelapa dalam satuan internasional adalah 0,083 kg. Kemudian itu adalah diagram alir pembuatan minyak atsiri dan daging buah pala. Yang pertama tuh daging buah pala segar tuh 60 kg. Lanjut ke tahap penimbangan, terus lanjut ke tahap perajangan, lanjut ke tahap pembagian menjadi 3 bagian, lanjut ke tahap pengeringan. Selanjutnya nomor 7 tuh di mana pengeringan, yang di mana inputnya itu 100 kg irisan singkong dengan kadar air 80% dan dimasukkan air dan mendapatkan outputnya itu irisan singkong kadarnya 12%. Maka keseimbangan bahan total air di A sama dengan air di B ditambah air di C. 0,80 A sama dengan B ditambah 0,12 C. 0,80 dikali 100 sama dengan B ditambah 0,12 C. 0,80 sama dengan B ditambah 0,12 C. Air di A 80% dikali 100 sama dengan 0,80 kg. Air di C 12% dikali 100 sama dengan 0,12 kg. Keragaman persamaan pertama dan persamaan kedua yaitu 100 sama dengan B ditambah C, 20 sama dengan 0,88 C. C 20 dibagi 0,88 sama dengan 22,75 kg. Berat irisan singkong setelah pengeringan yaitu 22,73 kg. Air yang menguap B sama dengan 100 dikurang 22,73 sama dengan 77,27 kg. Baiklah, terima kasih. Inilah hasil ujian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.